Selamat pagi, Shalom. Annyeonghaseyo. Annyeong. Ya. Itu artinya dalam bahasa Batak, apa kabar gitu ya. Oke. Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam 1 minggu terakhir ini, Bapak Ibu disuguhi banyak sekali berita-berita duka, Bapak Ibu Saudara. Ya. Gempa magnitudo yang dahsyat melanda di mana? Turki, Suriah, terakhir di mana? Papua. Ya, oke. Di Turki, Bapak Saudara, hanya dalam sekejap mata di hari Senin tanggal 6 Februari, pada saat orang-orang masih terlelap tidur, ada gempa berskala 7,8 Richter, ya. Dan data yang saya dapatkan terakhir itu dia sudah menghancurkan 575.000 bangunan itu hancur. Gedung-gedung tinggi hancur dalam sekejap. Nyawa yang sudah hilang itu hampir lebih dari 20.000 meninggal. Dan korban yang terluka itu sudah di angka 60.000. Ya. Dan terjadi gempa-gempa susulan. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa melihat di berita sampai hari ini masih trending topik. Mengerikan, Bapak Ibu, sangat. Ya. Dan saya baca dari satu artikel, menurut pakar gempa bumi dari ITB, mereka berkata seperti ini. Gempa Turki itu termasuk fenomena gempa yang paling ditakutkan dari seluruh para ahli-ahli gempa di dunia. Kenapa menakutkan? Ya, kelihatan dari kerusakan yang dihasilkannya itu parah, Bapak Ibu. Ya. Bukan hitungan hari loh, hitungan detik loh Bapak Ibu. 20.000 orang meninggal. Ya. Nah, dari kejadian bencana alam ini sepertinya seluruh dunia menyampaikan rasa duka yang sangat mendalam. Kita bisa lihat di berbagai media sosial ada banyak sekali netizen menyampaikan ucapan-ucapan turut berduka, ya, turut berempati dan sebagainya. Dan saya membaca ada beberapa komentar yang sangat menyentuh dan juga sangat unik dan juga yang lain-lain. Salah satunya ini, Bapak Saudara. Ada yang berkata, mungkin bumi sudah tua ya, udah sakit-sakitan, buminya sudah jompo. Udah banyak sakitnya. Nah, lalu ada yang bilang, Bapak Saudara, itu ulah manusia yang terlalu mengeksploitasi bumi ini sehingga rusak demi uang dan kekuasaan. Nah, yang terakhir, Bapak Saudara, dia mengutip dari lagu Ebit GAD, berita kepada kawan. Mungkin Tuhan sudah mulai bosan, ya, melihat tingkah manusia yang salah dan bangga dengan dosa-dosa. Nah, yang jawab itu pasti angkatan-angkatan tua ya. Tahu lagu Ebit GAD. Lalu juga dikatakan di situ, Bapak Saudara, mungkin karena alam sudah tidak mau lagi bersahabat dengan manusia. Lalu orang bertanya, kenapa bisa semua ini terjadi? Ebit GAD membantu kita menjawab. Tanyakan pada rumput-rumput yang bergoyang. Ya. Emang luar biasa Ebit GAD ini ya. Nah, bagi kita Bapak Saudara, apa makna dan hikmahnya kalau kita melihat situasi dan bencana seperti ini? Bagaimana kita mengimaninya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan?
Kalau kita bertemu dengan pergumulan sebesar ini akan kita coba renungkan bersama, dibantu dengan Yoel pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 6 ini, Bapak Saudara. Judul perenungan kita adalah tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Kenapa Tuhan mengirimkan belalang, Bapak Saudara? Kayaknya lebih seru kalau misalkan orang bersalah itu dihukum, kasih aja banjir ya, kasih aja gempa bumi, habis langsung kan. Tapi yang Tuhan turunkan dalam penghukumannya adalah binatang belalang. Saya coba cari tahu Bapak Saudara untuk kita bersama, kenapa belalang ini bisa bikin apa? Ya. Belalang itu Bapak Saudara, dia menyerang tanaman. Ya. Mereka akan memakan sebanyak mungkin sesuai dengan berat badan belalang. Beratnya ringan, hanya 2 gram. Dan mereka akan memakan sebanyak berat tubuhnya. Tapi apa yang dia makan? Dia makan seperti mesin. Dari mulai bunga, daun, buah, biji, kulit, dan kayu, semua dimakan. Ya. Dan belalang tidak menyisakan sedikit pun apa yang mereka makan. Paling hanya ada sisa-sisa sedikit. Jadi ayat 4 yang Bapak Ibu baca tadi, ya, kalau Bapak Ibu baca, itu artinya nggak ada lagi sisanya Bapak Ibu. Dari mulai belalang pengerip, pindah lagi belalang pindahan, pindah lagi pelompat, pelahap. Artinya penulis mau katakan habis semua. Dan yang paling mengerikan Bapak Saudara, belalang ini setelah dia makan semua, ya, dia tinggalkan racun di tanaman-tanaman itu. Sehingga itu bisa mengakibatkan penyakit bagi manusia yang mengkonsumsi sisa-sisa itu. Ada racunnya. Saya cari informasi lagi Bapak Ibu. Di negara-negara yang sudah pernah terkena dengan dampak belalang ini. Saya coba cari di tahun 1954, ya, Maroko itu kehilangan 50 juta US dollar hanya dalam waktu 6 minggu. Habis semua. Saya kurskan hari ini $1, itu berarti mereka menghabiskan uang sebesar hampir 760 M dalam waktu 6 hari. Ya, habis. Begitu jutaan, ratusan juta belalang masuk, dia menghabiskan sebegitu besar uang. Lalu berpindah lagi Bapak Saudara kita ke Ethiopia. Ethiopia itu dalam sekejap habis 167.000 ton. Habis. Dan jumlah ini bisa memberikan makan kepada penduduk Ethiopia itu sebanyak 1 juta orang selama 12 bulan. Ya, 2 informasi ini Bapak Ibu Saudara mau katakan kepada kita bahwa belalang ini memakan semua sumber makanan dan sumber ekonomi penduduk-penduduk di dunia. Kalau sumber makanannya sudah tidak ada, orang kelaparan. Kalau sudah orang lapar, tidak bisa makan, tidak bisa bikin apa-apa, apa yang terjadi? Game over, mati. Ya. Pasal 1 kitab Yoel ini, Bapak Saudara, menggambarkan kengerian penghukuman Allah atas dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Yehuda. Dan penghukuman itu berwujud tulah belalang.
Belalang kelaparan yang jumlahnya tidak terhitung itu dikirim Tuhan untuk menghabiskan semua hasil ladang dan kebun dari umat Yehuda. Ya. Sehingga dikatakan di ayat 7, ayat 10 sampai 17 sampai 18, Bapak-Ibu bisa baca, sumber penghidupan dan penggerak ekonomi itu berhenti. Dan itu adalah sebuah peringatan tentang hari Tuhan yang sudah mendekat. Bapak Ibu bisa baca di ayat 15, di situ dikatakan Yoel menyebutnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Ya. Ini yang mau disampaikan di awal kitab Yoel ini saja. Firman Tuhan sudah disampaikan kepada bangsa ini. Tujuannya hanya satu, untuk menyadarkan umatnya agar bertobat. Mari kembali kepada Allah. Caranya gimana? Mereka harus meratap, mereka harus berkabung sebagai tanda pertobatan. Para imam dipanggil untuk melakukan perkabungan nasional dan puasa pada waktu itu ya. Karena tidak ada lagi persembahan yang bisa dibawa kepada Allah. Rusak semua. Sehingga bangsa ini harus datang kepada Tuhan dan meratap dan berkabung sebagai tanda pertobatan. Dan Yoel secara pribadi, saudara, mewakili Allah untuk memohon anugerah Tuhan supaya Allah yang sudah memulai tulah ini, hanya Allah yang bisa menghentikan tulah ini dan sekaligus memulihkan orang-orang Yehuda dari bencana dahsyat yang terjadi. Nah, Bapak-Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ada beberapa poin penting untuk kita dalam kita melihat apa yang terjadi di dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Ini adalah pembelajaran penting bagi umat Allah sepanjang sejarah. Ya. Hal pertama, Bapak Saudara, Allah kita itu Maha Kudus. Ya. Jadi Allah tidak akan membiarkan dosa tanpa penghakiman. Dosa itu selalu punya konsekuensi besar. Orang melakukan kesalahan, ada hukumannya. Orang melakukan dosa, harus ditegur. Di jalanan, Bapak-Ibu Saudara, kalau kita melanggar lampu merah, ya harus ditilang. Itu aturannya. Itu hukumnya. Ya, Bapak Ibu kalau lewat lampu merah Transmart, and then di Kelenteng, ya, itu nggak bisa lagi kita petantang-pententeng, tidak pakai helm, terobos lampu merah, kita tidak pakai seat belt. Tiba-tiba ada foto dikirim ke rumah kita, ya, sambil tersenyum, tidak pakai helm, kena tilang. Ada lagi yang sambil berfoto begini lagi, ya, udah salah begini lagi dia. Begitu nyampe foto surat tilangnya ke rumah, nah kan masuk media sosial, bagus kan, gitu. Ya, diumbar kesalahannya, gitu. Dosa itu punya konsekuensi besar. Maka umat Allah harus menghormati kekudusan Allah dan hidup di dalam kebenaran. Yang kedua,
ritual agama tanpa pertobatan itu nggak berguna, Bapak Saudara. Ya. Bangsa Yehuda, mereka terlihat aktif gitu mempersembahkan korban kepada Allah. Kelihatannya. Tetapi di dalam kesehariannya itu berbanding terbalik. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, kasih persembahan kepada Tuhan, mereka masih beribadah kepada dewa-dewa lain. Ya. Hati mereka jauh daripada Allah. Maka melalui tulah belalang ini, Allah menghancurkan segala sumber materi persembahan mereka, sehingga segala korban sajian dan korban curahan itu berhenti untuk mereka. Ya. Ayat 3 itu mengatakan kepada kita begitu. Ceritakan ya kepada warisan, kepada anak-anakmu, bahwa orang tuamu, opungmu, ya, buyutmu, dan seterusnya pernah melakukan banyak kesalahan. Dan Tuhan tidak berkenan untuk itu. Jangan pernah menduakan Tuhan. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, Bapak Saudara. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting buat kita. Meskipun Allah menghukum umatnya karena dosa, selalu ada anugerah Allah di balik itu. Ya. Sehingga tulah belalang ini bukan untuk menghancurkan Yehuda habis-habisan. Lalu mereka tidak bisa bangkit lagi, enggak. Ya. Sebaliknya, tulah ini adalah sebuah peringatan agar mereka ayo kembali kepada Allah. Ya. Ayo cari wajah Tuhan. Ya. Maka di sini Bapak Saudara, jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang besar untuk kehidupan kita. Kasih Allah yang besar itu seperti apa, Pak Pendeta? Hidup kami begini-begini aja. Berkali-kali saya mau katakan, jangan pernah menghitung kasih karunia Allah hanya sekedar materi. No. Aduh Pak Pendeta, cicilan bulan depan macam mana bayar, Mana kasih karunia Allah? Wah. Tapi kerja males. Datang ke tempat kerja terlambat. And then di tempat pekerjaan kita hidup tidak jujur. Dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kita bertanya, mana kasih karunia Allah? Sakit penyakit saya nggak pernah sembuh sampai hari ini. Ya. Kadang-kadang orang mempertanyakan kasih karunia Allah dengan cara pikiran manusia. Kasih karunia Allah itu nggak bisa kita framekan ukuran 3x4, Bapak Ibu. Nggak bisa. Tuhan, kalau bisa, hidup kami itu begini ya. Ya minimal di rekening sekian, rumah bagus, motor 2, lalu anak-anak sekolah gini ya. Kita memframingkan Tuhan tuh hanya segini. Cara kerja Tuhan. Tuhan kalau bisa nanti saya sakitnya bisa nggak tahun depan aja gitu ya. Kalau ada flu, demam, bisa nggak bulan depan gitu kan. Yang manusia siapa, yang Allah siapa?
Kadang-kadang kita menjadi Allah buat manusia yang lain. Terlebih pada saat kita menghakimi orang lain. Ya, itu sangat-sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita belajar dari bencana demi bencana akhir-akhir ini, Bapak Saudara, dan dari perenungan kita dari kitab Yoel. Maka kita diajak untuk memaknai peristiwa demi peristiwa yang terjadi, baik di dalam kehidupan Bapak Ibu, di dalam keluarga, pribadi, atau mungkin di tengah-tengah masyarakat kita. Para ekonom bilang, oh, resesi ekonomi tahun ini, ya, bencana alam, dan sebagainya. Maka Bapak Saudara, jangan semuanya ini hanya menjadi sebuah catatan sejarah saja. Tetapi itu harus menjadi sebuah peringatan. Agar apa? Agar umat Allah di Indonesia ini, secara khusus kita yang ada di tempat ini pada saat ini, Bapak Saudara, ya, kita dapat berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu kita memegang teguh firman Tuhan. Kita memegang teguh kebenaran itu. Jadi jangan sesekali kita berkata bahwa nantilah ya, kalau sudah kena bencana lah, kalau kita sudah tertimpa masalah baru kita datang kepada Tuhan. Jangan, tidak sanggup kita. 3 tahun kita tidak kebaktian, bebas seperti ini, waktu awal-awal COVID, nyaman nggak Bapak Ibu? Nonton di rumah, YouTube, gitu kan? Nonton khotbah GPIB Maranatha di YouTube. Baru nonton sebentar, Pak Pendeta Freddy baru khotbah, turun Tokopedia, tret. Pesanan Anda sudah datang. Ada telepon masuk. Mau kasih persembahan gimana cara pakai QRIS ini? Cemane transfer nih. Ya. Belum aktivitas-aktivitas lain. Ya. Gak nyaman. Sekarang aja Bapak Ibu masih menggunakan masker kan? Ya. Bayangkan kalau kita lupa sikat gigi. Selama khotbah menghirup aroma kita sendiri gitu. Mungkin sudah ada yang pingsan kali ya. Bapak Ibu, kita bisa lihat ada banyak sekali peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita alami sampai hari ini. Sekali lagi, jangan pernah menunggu sesuatu terjadi baru kita menyadari betapa pentingnya bergantung penuh kepada Allah. Pada saat Bapak Ibu terbaring sakit di rumah, tidak bisa bergerak, terbaring sakit di rumah sakit, nggak bisa bikin apa-apa. Bapak Ibu mau minta sama siapa kesembuhan itu? Sama dokter? Mereka terbatas. Lalu kita akan berkata dalam hati kita dan berjanji, Tuhan, kalau Tuhan kasih kesembuhan, aku mau deh rajin ke gereja, gitu kan? Tuhan, sembuhkanlah aku nih. Makin bengkak biaya ICU nih. Janji deh, mau baca Alkitab, mau banyak berdoa. Lalu kita akan mau berkata, Tuhan, tolonglah. Janji mau pelayanan di gereja. Dan itu sudah janji yang dia katakan 10, 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Bencana-bencana itu memang tidak selalu disebabkan oleh dosa, saudara ya. Bencana itu seharusnya membuat kita melakukan introspeksi diri. Ada orang-orang berkata, Pak Pendeta, waktu tsunami di Aceh, itu karena dosa-dosa orang Aceh, Pak Pendeta. Karena waktu itu terjadi di tanggal Natal ya,
Natal pertama apa Natal kedua tuh kalau nggak salah. Karena katanya, wah orang-orang Kristen diusir karena nggak boleh melakukan Natal. Wah itu karena dosa. Ya. Bapak Ibu nggak pernah tahu kan, ada banyak juga orang Kristen yang kena tsunami waktu itu. Waktu di Mentawai, itu rata-rata Kristen semua, Bapak Saudara. Di Papua kemarin, beberapa hari yang lalu, banyak juga orang Kristen. Banjir kemarin di Manado, apalagi. Ya. Lalu kita mau berkata, banyak dosa mereka itu. Hello. Kita banyak dosa nggak ya? Nggak ada dosa kami Pak Pendeta, Pangkal Pinang fine-fine aja. Saya mau katakan Bapak Saudara, introspeksi diri. Kalau memang ada bencana, ada sesuatu hal yang kita rasakan bahwa peristiwa itu terjadi karena dosa kita, introspeksi diri, bertobat. Ya. Lalu cara yang lain Bapak Saudara kita introspeksi diri apa? Itu bisa menguatkan iman kita kepada Tuhan. Di sisi lain Bapak Saudara kita juga bisa menguatkan orang lain yang terkena bencana. Kita bisa berdoa buat mereka. Kita bisa memberikan dukungan materi kepada mereka. Dan orang lain akan melakukan hal yang sama kepada kita. Kalau itu pun terjadi kepada kita. Bencana atau pergumulan yang Bapak Ibu Saudara alami mungkin pada saat ini, itu akan mengingatkan kepada kita, bersandarlah kepada Allah senantiasa. Jangan pernah mengandalkan akan kekuatan dan kehebatanmu sendiri. Sama seperti kejadian di Suriah, hanya dalam sekejap mata, habis. Jabatan, kekuasaan, uang, kesehatan, apapun itu Bapak Saudara, dalam sekejap bisa Tuhan ambil dan kembali kepada kita pribadi lepas pribadi. Pada saat itu semua terjadi, kita harus katakan bahwa saya terus bersandar kepada Tuhan. Dan saya harus mengandalkan Tuhan dalam keseharian saya. Dan saya harus hidup dekat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber hikmat. Ya. Dan itu akan membawa kita kepada sebuah pengharapan masa depan yang jauh lebih baik dan lebih kuat yang disediakan Tuhan buat kita. Cari pesan Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan yang Bapak Ibu alami. Ya. Karena itu akan menguatkan kita hari ini dan hari-hari yang akan datang. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.